Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmatnya yang tidak terhingga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keamanan, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain tak terkecuali adalah nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Pada kesempatannya berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian tadabbur kita. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Falaq. Surah yang sering kita baca, surah yang berisi perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan dunia. Surah yang mulia ini adalah surah yang ke-113 berdasarkan urutan dalam mushaf, dan surah yang ke-20 berdasarkan urutan turunnya. Dan tema utama daripada surah Al-Falaq ini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan dunia. Kita akan sedikit berbagi tentang kandungan apa, faedah apa yang bisa kita petik dari surah yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan surah Al-Falaq ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbil Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk dengan mengatakan Qul, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Kata-kata kul di dalam ayat yang pertama ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu hanya penyampai. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga mengandung faedah bahwa hatta Rasulullah SAW sendiri pun butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan-kejahatan yang disebutkan di dalam surah ini. Baik dari kejahatan makhluk secara umum, baik kejahatan malam apabila telah gelap gulita, baik dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup buhulnya, kemudian yang selanjutnya adalah dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, seorang rasul, sebagai rasul ulul azmi, bahkan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengandung bantahan kepada orang-orang yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka meminta hajat kepada Nabi Muhammad SAW bahkan setelah meninggal dunianya. Maka ayat ini sebagai bantahan kepada mereka, karena Rasul sendiri pun itu tidak bisa memiliki kekuasaan untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat dari diri beliau sendiri. Lalu bagaimana dengan orang selain beliau? Tentunya lebih tidak bisa dan tidak mampu lagi. Ini beberapa faedah yang ada di dalam ayat 1. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan ayat min syarri ma khalaq. Ini adalah permohonan perlindungan dari kejahatan makhluk secara umum. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mengandung faedah bahwa keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada makhluk-makhluknya. Dan menariknya adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini itu tidak menyebutkan min syarril khalqi, dari kejahatan seluruh makhluk, tetapi adalah min syarri ma khalaq. Huruf ma di sini adalah bersifat umum, memiliki makna umum, tetapi keumuman yang terikat. Artinya tidak semua makhluk itu jahat. Ada makhluk-makhluk yang baik seperti malaikat dan lain sebagainya. Maka ayat yang kedua min syarri ma khalaq di sini itu adalah kejahatan makhluk-makhluk yang jahat. Ini adalah penyebutan kejahatan secara umum. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan penyebutan kejahatan secara khusus pada ayat ketiga, keempat dan kelimanya, yaitu wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam ketika telah gelap gulita. Ini mengandung
faedah tentang masyru'iyah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan yang terjadi ketika malam telah gelap gulita. Karena penyebutan malam telah gelap gulita ini itu menunjukkan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang digunakan oleh orang-orang yang jahat, roh-roh yang memiliki karakter untuk membuat kerusakan di muka bumi. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan waktu malam ini. Baru kemudian dilanjutkan dengan wa min syarrin naffatsati fil uqad. Setelah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan waktu malam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permohonan perlindungan dari kejahatan wanita-wanita yang meniup buhulnya. Yang ini memberikan faedah tentang masyru'iyah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari wanita-wanita penyihir. Karena kejahatan mereka ini sangat besar. Kejahatan mereka sangat besar, bahayanya juga sangat besar, dan itu bisa menimpa orang yang disihir. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sihir ini. Dan permintaan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sihir itu menunjukkan bahwa sihir itu adalah termasuk dosa besar, dan ini termasuk salah satu dosa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, istanibu asab al-mubiqat, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Beliau menyebutkan diantaranya adalah as-sihir, sihir. Dan beberapa sahabat Nabi, diantaranya Umar, Hafsah, dan Jundub, itu juga menghukum para pesihir dengan cara dibunuh. Yang ini menunjukkan tentang betapa besarnya dan kerusakan yang sangat luas yang akan dihasilkan oleh para penyihir-penyihir itu. Dan kalau kita amati ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nafatsat dalam bentuk jamak muannats salim, yang oleh Imam Tantawi di dalam bukunya At-Tafsir Al-Wasit, beliau menyebutkan bahwa penyebutan penyihir-penyihir dengan kata-kata an-nafatsat itu menunjukkan bahwa mayoritas para penyihir itu adalah dari kaum wanita. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Di dalam ayat yang kelima ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang yang hasad ketika dia hasad. Dan ini menunjukkan tentang besarnya dosa hasad itu sendiri, di mana hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hasad ini dengan kaitan waktu? Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Itu karena orang yang hasad itu ketika dia hasad itu hatinya bergejolak. Kemudian dia berkeinginan untuk menimpakan bahaya kepada orang yang dia hasadi. Dan hasad ini termasuk dosa besar yang kita berlindung dari hasad, karena hasad itu sangat berbahaya. Dosa pertama yang dilakukan oleh iblis itu adalah karena hasad. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, itu adalah karena hasad kepada Nabi Adam. Begitu pula anak Adam, Qabil, dia membunuh saudaranya sendiri, Habil, itu juga karena hasad. Orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itu juga karena hasad. Maka kalau kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hasad, ini menunjukkan bahwa hasad itu diharamkan dalam Islam, karena bahayanya sangat luar biasa sekali. Dan penyebutan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasad ini menunjukkan bahwa hasad ini menyebar luas dan harus dicegah karena madaratnya sangat besar sekali. Kemudian kalau kita amati dari 5 ayat ini, kita akan mendapati bahwa ada kata yang disebutkan dalam bentuk ma'rifah yang ada alif lamnya, dan ada kata yang disebutkan tanpa alif lam atau dalam bentuk nakirah. Kata yang berbentuk ma'rifah tadi adalah kata an-nafatsat, wanita-wanita penyihir. Sementara kata yang berbentuk nakirah itu adalah ghasikin dan hasidin. Apa makna daripada penyebutan kata-kata yang berbeda ini? Para ulama menjelaskan bahwa kata an-nafatsat disebut dalam bentuk ma'rifah itu karena seluruh penyihir itu adalah jahat. Makanya disebutkan dengan bentuk ma'rifah, ada alif lamnya. Seluruh
wanita penyihir itu adalah jahat. Kemudian kata gosikin dan hasidin itu disebutkan dalam bentuk nakirah karena tidak semua waktu malam dan tidak semua orang yang hasad itu jahat atau jelek. Waktu malam ketika sudah gelap gulita terkadang digunakan oleh sebagian orang-orang soleh untuk berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, memperbanyak istighfar, yang ini adalah kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan pada waktu malam ketika telah gelap gulita. Begitu pula dengan orang yang hasad, disebutkan dalam bentuk nakirah, tidak ada alif lamnya, ini menunjukkan bahwa tidak semua hasad itu dilarang di dalam Islam. Ada hasad yang diperbolehkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu hasad kepada orang yang berilmu karena dia menyebarkan ilmunya, dan kepada ahli Al-Quran yang senantiasa menggunakan waktu malamnya dengan membaca Al-Quran, kemudian kepada orang yang memiliki banyak harta, kemudian dia mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan adanya perbedaan makna. Kenapa kok kata an-nafatat itu disebutkan dalam bentuk ma'rifah dan kata gosikin dan hasidin itu disebutkan dalam bentuk nakirah. Jadi ini termasuk keindahan bahasa Al-Quran. Kemudian hal yang perlu kita pahami juga dari surah Al-Falaq ini adalah sebetulnya ada keterkaitan dari 3 kejahatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada 3 ayat yang terakhir ini, yaitu kejahatan waktu malam apabila telah gelap gulita, kemudian kejahatan wanita-wanita penyihir yang menipu hulnya, kemudian yang ketiga adalah kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Apa keterkaitan antara ketiga kejahatan ini? Syekh Imam Ibnu Asyur di dalam bukunya At-Tahrir wa Tanwir menyebutkan bahwa waktu malam apabila telah gelap gulita itu adalah waktu yang digunakan oleh para penyihir dalam melakukan aksinya. Dan para penyihir itu, mereka melakukan sihir itu karena perintah dari orang yang hasad supaya penyihir ini menimpakan bahaya kepada orang yang dihasadi. Maka di sini ada keterkaitan dan hubungan yang sangat indah antara ketiga kejahatan ini, dan ini akan kita dapatkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, bahwa kaidah penting ini seharusnya kita hadirkan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Di antara contohnya adalah dalam surah Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah. Celakalah bagi orang yang mencela dan mengumpat baik dengan perkataan maupun perbuatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kalau kita bertanya apa hubungan antara orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya dengan orang yang mencela dan mengumpat, para ulama kemudian menjelaskan bahwa kaitannya sangat erat sekali, yaitu bahwa orang yang sering melakukan perbuatan mencela dan mengumpat itu adalah para hartawan, orang yang banyak harta, orang yang memiliki keluasan rezeki sehingga dia merendahkan orang lain dengan mencela, mengumpat baik dengan perkataan maupun perbuatannya. Kemudian yang terakhir adalah ada munasabah menarik antara surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Surah Al-Falaq hanya disebutkan kata Rabbil Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Sementara di dalam surah An-Nas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 nama Allah Subhanahu wa taala, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa perbedaan di antara keduanya? Para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan 1 nama Allah Subhanahu wa taala saja pada surah Al-Falaq, yaitu Rabbil Falaq. Itu karena surah Al-Falaq itu berkaitan dengan musibah-musibah duniawi. Sementara di dalam surah An-Nas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 nama Allah Subhanahu wa taala karena ia berbicara tentang fitnah-fitnah yang berkaitan dengan agama. Ini menunjukkan bahwa fitnah agama itu sangat besar dibandingkan fitnah-fitnah duniawi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nas sebanyak 3 kali, sementara di dalam surah Al-Falaq itu sebanyak 1 kali. Wa alam bisawab, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.